Masih ingatkah kalian dengan lagu yang paling menyebalkan sepanjang sejarah? The Annoying Thing, animasi 3D-nya diciptakan oleh Erik Qvist, animator asal Swedia pada tahun 2003. Dan jika lagu itu pernah menjadi nada dering di ponsel teman-teman, maka lagu itu telah berubah nama menjadi Crazy Frog dan diakuisisi oleh perusahaan nada dering asal Jerman bermerek Jamba. Tapi pembahasan kita tidak hanya akan sampai di sini, teman-teman. Saya akan mencoba untuk menceritakan kisah bagaimana 3 orang bersaudara yang dikatakan pencuri namun kreatif muncul dengan visi bisnis dan bangkrut secara artistik. Sebuah keluarga dengan model bisnis cloning startup, dan tokoh kita hari ini adalah Samwer Brothers. Sigmar Jurgen Samwer, seorang pengacara terkenal di Kolon, Jerman. Salah satu kliennya adalah pemenang Nobel Sastra Heinrich Böll dan Karl Carstens yang kemudian menjadi Presiden kelima Republik Federal Jerman. Bapaknya seorang perwira Prusia dan kakeknya, Karl August Friedrich Samwer, adalah warga negara kehormatan dan pendiri perusahaan asuransi Jerman, Gotha Versicherung. Itu merupakan sebuah catatan penting tentang bagaimana kehormatan dan martabat keluarga Samwer. Dari berdasarkan silsilahnya, mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di Jerman. Jurgen Samwer menikah dengan Sabine Samwer dan memiliki 3 orang anak. Mark Samwer, kakak pertama yang karismatik. Oliver Samwer, anak kedua yang ambisius. Dan Alexander Samwer, seorang pendiam yang jenius. Oke, kita akan mulai cerita ini dari perjalanan sosok pemimpin yang telah memulai segalanya. Kisah ini bermula pada tahun 1995. Untuk pertama kalinya, Oliver Samwer mengunjungi Silicon Valley, San Francisco, California, Amerika Serikat. Rumah bagi perusahaan berteknologi tinggi dan terbesar di dunia. Sekaligus merupakan rumah bagi ide cemerlang Oliver untuk meraih ambisinya. 1996, Oliver Samwer mendirikan perusahaan rintisan pertamanya, Igo International Trading Company di Bolivia. Perusahaan tersebut memproduksi sepatu flats untuk Amerika Selatan. 1998, Oli Samwer mengajak kedua saudaranya untuk tinggal di San Francisco dan mempelajari banyak perusahaan yang muncul di Silicon Valley pada era itu. Sekaligus mereka menjadi saksi bagi munculnya perusahaan-perusahaan rintisan baru di Amerika. Di tahun yang sama, Oli bersama dengan Max Finger menerbitkan tesis diploma berjudul Perusahaan Rintisan Paling Sukses di Amerika. Dalam tesis itu, mereka telah mewawancarai ratusan tokoh teknologi dan usaha ventura terkemuka, termasuk legenda seperti Dietrich Kremlich dan Mitch Kapor. Namun yang menarik dari tesis ini adalah bukan tentang siapa yang mereka wawancarai, tapi visi dan idenya. Malaikat super dan kerja jarak jauh dibahas. Apa yang mereka tekankan? Prioritaskan eksekusi daripada ide. Mereka berpikir bahwa ide ciptaan produk itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah pelaksanaan. Sejauh mana produk itu dapat menjangkau. Intinya adalah silakan Anda ciptakan ide yang menarik di negara Anda, ciptaan yang hebat di negara Anda, produk yang sukses di negara Anda. Tapi yang paling penting dalam bisnis adalah pemasaran. Sejauh mana Anda dapat bermanuver. Bergerak cepat dan hancurkan segalanya. Proto Lens Startup. Oke, kita lanjut. Di lingkungan baru itu, saudara-saudara Samwer menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekeliling mereka, orang-orang Amerika yang ada di sekeliling mereka menggunakan eBay untuk bertransaksi, menjual dan membeli barang, sesuatu yang tidak mereka temukan di Jerman. Oli kemudian mengirimkan email ke pihak eBay dan menyarankan agar eBay tersedia di Jerman dengan bahasa Jerman. Namun email itu tidak ditanggapi serius oleh pihak eBay. Nah, disitulah Oli menemukan celah bagi perusahaan-perusahaan yang sudah sukses. Di mana celahnya?
perkembangan ekspansi internasional di era itu masih sangat lambat. Apa yang mereka lakukan? Menganalisa dan mengidentifikasi software yang telah dipastikan laku, meniru softwarenya, dan kemudian akuisisi. Buat situs yang sama dengan eBay yang ada di Amerika, kemudian memasarkannya di Jerman. Debut pertama mereka dimulai pada tanggal 1 Maret 1999. Oli Samuel dan saudara-saudaranya memulai Alando sebagai pasar P2P pertama di Jerman. Software yang mirip dengan e-commerce asal Amerika, eBay. Alando dengan cepatnya mendapatkan popularitas di Jerman dan menarik perhatian pihak eBay. Setelah mendapatkan email misterius dari Samuel bersaudara, 21 Maret 1999, pendiri eBay, Thierry Omidyar, berangkat ke Berlin untuk menemui mereka. Sejarah mencatat, pada saat itu dunia hanya mengenal dua tipe. Kalau bukan bankir investasi dengan setelan jas hitam klasik, maka siapa lagi kalau bukan konsultan energi dengan setelan yang lebih mewah. Namun sesampainya di sana, begitu terkejutnya Omidyar setelah melihat 3 orang laki-laki yang mukanya hampir mirip berada di hadapannya dengan sepatu kets dan kaos oblong. Inilah yang disebut dengan dunia tidak seindah ekspektasi. Dengan ide yang mereka tawarkan untuk membawa Alando sebagai e-commerce eBay versi Jerman, dalam waktu 1 bulan, Alando telah memiliki 3 juta tampilan halaman, dan pada 100 hari setelah peluncurannya, situs tersebut telah menjadi situs lelang nomor 1 di Jerman, mengalahkan 18 situs lainnya. Jadi mereka tidak hanya meniru fitur dan fungsi softwarenya, melainkan model bisnis dan cara kerjanya. 22 Juni 1999, eBay mengakuisisi Alando seharga $43 juta. Cloning, skalakan, dan jual. Jualnya sama siapa ya? Sama perusahaan aslinya. Oli melihat bahwa apa yang dibutuhkan dunia ini bukan permainan siapa yang memiliki ide terbaik, tapi siapa yang terbaik dalam hal eksekusi. Samuel berpikir bahwa dengan keberhasilan pertama mereka, itu adalah sebuah bisnis yang menjanjikan dan target mereka selanjutnya adalah menyaingi Silicon Valley. Agustus tahun 2000, mereka mendirikan Jamba, penyedia konten nirkabel yang menyediakan gambar, permainan, dan musik untuk telepon seluler. Dan Annoying yang telah menduduki peringkat tangga lagu di Eropa, kemudian diakuisisi dan diubah namanya menjadi Crazy Frog. Dalam wawancara dengan Headquarters, Eric Wenke selaku pencipta animasi 3D pertama The Annoying Thing mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap pemilihan nama tersebut. Jika saya tahu ini akan menjadi hal yang besar, saya tidak akan mengizinkan mereka menggunakan nama bodoh itu. Itu tidak ada hubungannya dengan karakternya, itu bukan katak dan juga tidak terlalu gila. Itu bukan katak, teman-teman. Sekali lagi, itu bukan katak. Itu namanya beruang. 4 tahun setelah peluncurannya, Jamba dijual ke VeriSign seharga $273 juta. Pada tahun 2007, kedua bersaudara Samuel, Oliver, dan Mark bersama dengan Fabian Siegel mendirikan Rocket Internet. Mereka bertujuan untuk membangun perusahaan bukan hanya sekedar untuk berinvestasi di dalamnya. Jadi, Rocket Internet tidak untuk dijual. Rencananya adalah mereka ingin membawa model bisnis daring yang sudah terbukti di Amerika dan membawanya ke Rocket Internet, kemudian mengkloningnya. Baik itu perusahaan di bidang e-commerce, marketplace, teknologi keuangan, aplikasi kencan, media sosial, dan sebagainya. Dan cloning agresif besar-besaran pun dimulai. MyCityDeal diluncurkan ke Inggris, tiruan dari Groupon, yang akhirnya Groupon sendiri membelinya seharga 100 juta euro. Easy Taxi diluncurkan di Brasil, tiruan dari Uber. Pinspire diluncurkan di Vietnam, tiruan dari Pinterest, dan Lazada diluncurkan di Indonesia, tiruan dari Amazon. Dan hingga hari ini mereka telah meluncurkan ratusan klon. Namun, dari beberapa peluncuran Rocket Internet, ada beberapa hal yang menarik, teman-teman. Pada tahun 2008, Zalando diluncurkan di Eropa, tiruan dari Sophos, dan Zalora diluncurkan di Singapura. Bagaimana mereka melakukannya?
Jadi, mereka membaginya menjadi dua tim. Tim Zalora bekerja di Asia dan tim Zalando bekerja di Eropa. Apa yang dijual di Zalando akan di-copy nomor unit barangnya kemudian dipasarkan di Zalora. Ketika orang-orang memesan barang di Zalora, maka pihak Zalora akan memesan barangnya ke pihak Zalando. Jadi mereka bertindak sebagai pihak ketiga. Ketika barangnya sudah sampai, maka barang tersebut akan dibongkar dan kemudian diubah label pengirimannya, barulah dikirimkan ke konsumen. Roman Resudinkan menulis artikel di LinkedIn yang berisi ceritanya ketika bekerja di Rocket Internet, yang katanya harga barang yang dijual dengan metode itu dapat menghasilkan keuntungan lebih dari 5 kali lipat. Gila. Dari beberapa peluncuran Rocket Internet yang begitu mengesankan, tidak selamanya cloning mereka berjalan dengan lancar, teman-teman. Di tahun 2011, Rocket Internet meluncurkan Wimdu dengan dana $90 juta sebagai cloning dari Airbnb. Brian Chesky, salah satu pendiri dan CEO Airbnb, mendapatkan banyak sekali email yang berisi tentang kemiripan Airbnb dengan situs aneh bernama Wimdu. Singkat cerita, Samuel mengundang Brian ke Jerman untuk membahas tentang hubungan bisnis. Sesampainya Brian di sana, begitu terkejutnya Brian melihat apa yang ada di hadapan matanya. Pada saat itu, Airbnb hanya mempekerjakan lebih dari 40 karyawan dan tiruannya, klonnya, Wimdu telah mempekerjakan lebih dari 400 karyawan. Gila. Dan yang lebih hebatnya lagi, di hadapan Brian, ratusan orang sedang meniru Airbnb. Di monitor sebelah kiri adalah situs web Airbnb dan di monitor sebelah kanan adalah Wimdu. Dan benar, ada desainer dan teknisi yang mengkloning situs tersebut. Nah, di suasana itu, di posisi itu, Brian merasa dia sangat tertekan. Dia merasa bahwa Samuel tengah memberikannya dua pilihan, hidup atau mati. Airbnb membeli Wimdu atau Airbnb akan hancur. Didn't like the culture. I didn't want to bring in those 400 people. I felt like we were missionaries and they were. Sebuah jenis penipuan baru telah terungkap. Tiruan Airbnb yang menyamar sebagai pesaing. Kami menemukan bahwa penipu ini punya sejarah menjiplak situs web, secara agresif mencuri dari komunitas mereka, lalu kemudian menjual kembali perusahaan tersebut kepada perusahaan aslinya. Dan Brian tetap pada pendiriannya dan dia tidak akan membeli Wimdu. Meskipun kedepannya dia sadar bahwa akan banyak tantangan dan persaingan, tapi dia sadar bahwa apa yang dibawa Wimdu tidak akan sama dengan Airbnb yang telah dibesarkannya bertahun-tahun. Wimdu tidak dibuat berdasarkan pengalaman. Ini memberikan kita pelajaran bahwa peniru saja tidak cukup. And I also felt like the best revenge against an internet clone was just to make them run the company long term. It's like you had the baby. Melihat dari latar belakang keluarga yang berpengaruh di Jerman, tidak ada yang menyangka bahwa satu-satunya kata untuk menggambarkan mereka adalah kata memalukan. Bahkan hingga saat ini mereka telah menerima penghinaan yang begitu banyak dari perusahaan-perusahaan yang telah diklonnya, termasuk Silicon Valley. Tapi entah kenapa, saya lebih setuju untuk menggambarkan mereka sebagai master replikasi. Mereka memberikan peluang untuk ide-ide baru yang muncul dan sejauh ini telah mempengaruhi munculnya ratusan perusahaan-perusahaan baru. Mereka membawa produk dari Amerika ke negara-negara yang tidak pernah dijangkau oleh orang lain. Mereka membawa ide dari Amerika ke tempat-tempat yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Di satu sisi, mereka memang tidak memiliki rasa malu, tapi di sisi yang lain, mereka sadar bahwa jika kita terus terkekang oleh rasa malu, pada akhirnya kita tidak akan kemana-mana dan akhirnya kita akan tetap malu. Mereka telah menanggung penghinaan yang begitu kejam oleh sejarah yang mengatakan mereka orang-orang yang tidak tahu malu, tidak bermoral, peniru, dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, partisipasi mereka terhadap kemajuan teknologi, pemerataan teknologi, dan persaingan itu sangat besar, teman-teman. Tanpa mereka, tidak ada yang dapat menjamin sosok besar seperti Nadiem Makarim akan lahir. Bahkan Durov yang meniru Facebook dengan kontaknya. Dan masih banyak lagi situs-situs yang muncul dari meniru orang lain. Dan hanya Samuel bersaudara yang menanggung penghinaan hingga hari ini. Pergeseran era teknologi telah menenggelamkan Rocket Internet.
Model metode peniruan mereka sudah tidak dapat lagi mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Kenapa begitu ya? Mereka tidak bisa meniru TikTok. Bukan itu alasannya teman-teman. Dari tahun 2007 hingga 2014, Rocket Internet telah menjadi perusahaan teknologi terbesar di bursa saham Eropa. Setahun kemudian, Rocket Internet merugi 46 juta dolar dan valuasinya turun hingga 30% dan belum pernah bangkit hingga saat ini. Rocket yang dikatakan hanya memiliki batasan langit telah ditundukkan oleh era investasi besar-besaran di era teknologi yang mereka sendiri tidak pernah menduga itu akan terjadi. Mungkin sekian dari video ini teman-teman, dan jika video ini menghibur dan kemudian hati nurani teman-teman bangkit, nah silakan di subscribe, dibagikan dan di like juga. Terima kasih.